masalahnya apa ya? Iya. Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Kalau kami berdoa. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, sekalipun kita sering melihat di media sosial, ibadah kita diganggu, izin gereja tidak dikeluarkan izin, dipersulit, bahkan mereka tidak segan-segan membubarkan kita yang beribadah, bahkan gereja disegel termasuk oleh kepala daerah pernah menyegel gereja kita, saudaraku. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selain kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, yang paling penting adalah kita tetap sukacita. Kita memperkuatkan iman percaya kita kepada Yesus. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai kita surut, apalagi Bapak Ibu kita masuk ke agama mereka ya. Jangan pernah saudara berpikir untuk masuk ke agama mereka. Ingat bagaimana kelakuan mereka. Saudara bisa melihat bagaimana kelakuan mereka. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita semuanya dengan begitu jelas. Kamu dikenal dari buahnya dan kamu bisa melihat mereka dari buahnya. Kita bisa mengetahui ajaran itu baik atau tidak baik itu dari pengikutnya. Ya, bagaimana orang yang mengikuti ajaran tersebut, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, semua bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, semua bisa dilihat. Nah, semuanya bisa dilihat. Nah, lalu saudaraku, kita berdoa sama-sama sama Tuhan. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka akan berhadapan langsung dengan Tuhan, supaya Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, satu persatu azab Tuhan akan mereka alami, saudara. Kita melihat beberapa waktu yang lalu di daerah Mesir, Madinah, Mekah, Al-Mukarramah. Apa yang terjadi? Tuhan kirim tulah, saudaraku ya, dari belalang, jangkrik, ribuan jangkrik, ratusan ribu jangkrik memadati kota Mekah. Bahkan masuk ke Masjidil Haram. Ratusan ribu belalang juga memasuki daerah tersebut. Apa yang terjadi? Kalau saudara melihat Alkitab, baca Alkitab, bagaimana Fir'aun bersama dengan rakyatnya, dengan pengikutnya, dengan antek-anteknya, ketika mereka tidak mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhannya. Orang Israel menyembah Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Orang Israel dilarang untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tulah menimpa bangsa Mesir. Apakah tulah yang sama akan menimpa bangsa dan negara kita ketika mereka melarang kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Melarang kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan saja mereka melarang gereja, ya, tidak memberikan izin gereja. Bahkan kita beribadah di rumah, hanya berdoa di rumah, mereka larang. Yang larang pemerintah lagi. Ketua RT itu pemerintah juga. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan gampang kita mengatakan kasih. Ya, kasih yang nyata itu adalah ketika kita serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Jangan pernah kita berkata nanti mereka bertobat. Tidak akan bertobat. Orang seperti itu sudah tidak akan bertobat Bapak Ibu. Ya, sudah tidak akan bertobat. Hatinya sudah tertutup, pikirannya sudah tertutup, mata rohaninya sudah tertutup, sudah tidak bisa lagi melihat hal-hal yang baik. Bayangkan, orang beribadah di rumah, berdoa di rumah, mereka datang marah-marah membubarkan kita yang lagi beribadah, kita yang lagi berdoa. Waraskah mereka? Apakah ini yang dikatakan dengan agama yang luar biasa baik, damai? Dengan cara membubarkan ibadah, dengan cara menyegel gereja, dengan cara teriak nama Tuhan lalu sorak ibadah dipaksakan untuk bubar. Begitukah? Atau bagaimana? Nah, ini perlu kita renungkan sama-sama. Dan juga kita lihat di media sosial Bapak Ibu. Jarang sekali, bahkan saya jarang, tidak pernah melihat ada pendeta-pendeta besar yang ikut bersuara.
Jarang sekali. Saya tidak pernah lihat pendeta besar ikut bersuara. Dan juga kita tidak pernah melihat ya oknum-oknum biadab tersebut datang ke gereja besar untuk membubarkan orang yang lagi beribadah di gereja besar. Mereka takut juga ya. Mereka takut mengganggu gereja besar, dan pendeta besar tidak berani bersuara ketika gereja kecil diganggu oleh oknum biadab, oleh oknum dilaknat. Nah, ini yang terjadi di bangsa dan negara kita. Sering sekali terjadi, berkali-kali terjadi. Ya, kita tunggu saja. Ya, itulah yang pernah menimpa Mesir akan menimpa orang-orang yang melarang umat Tuhan datang kepada Tuhan, yang melarang anak-anak Tuhan beribadah. Beberapa waktu yang lalu sama-sama kita saksikan, sama-sama kita lihat bagaimana Mesir, dua tulah turun kepada Mesir, belalang dan jangkrik. Bukan puluhan, bukan ratusan ribu, ratusan ribu, ya ratusan ribu memasuki Masjidil Haram. Dan kita juga lihat di negara-negara di mana mereka minoritas, sekarang mereka mulai melek, ya tempat ibadah mereka tidak diizinkan bangun. Bahkan ada tempat ibadah mereka diminta oleh pemerintah supaya tempat ibadah tersebut digusur, dirobohkan. Ini terjadi di negara-negara mayoritas sekarang, Bapak Ibu. Terjadi. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Syiar Jalan Bagian, jangan lapor kepada pemerintah, lapor kepada pihak yang berwajib. Jangan, ya. Kita lapor sama Tuhan. Biar tulah menimpa oknum-oknum orang-orang yang melarang kita datang kepada Tuhan, yang melarang kita beribadah. Biarlah tulah itu yang akan mereka alami, saudaraku. Dan ini pasti terjadi, pasti terjadi. Karena kita tidak bisa melawan mereka. Bawa kerana hukum tidak diproses. Lapor kepada pemerintah, ya yang melakukan pemerintah. Kita lapor kepada pemerintah, pemerintah yang lakukan. Ketua RT kan pemerintah. Beberapa bulan yang lalu, ya, yang segel gereja kita pemerintah. Nah, di daerah Cilegon, pemerintah juga yang melarang, yang tidak memberikan izin gereja, bahkan melarang Natal. Nah, jadi tulah itu akan menimpa orang-orang yang melarang kita datang kepada Tuhan, yang melarang kita beribadah, yang membubarkan ibadah kita, yang tidak memberikan izin di mana kita bisa punya tempat untuk beribadah, menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan. Nah, nanti tulah itu akan menimpa mereka, dan mereka akan berhadapan dengan tulah-tulah yang Tuhan kirimkan ke oknum-oknum biadab tersebut, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, jangan juga kita berharap kepada pendeta-pendeta besar untuk bersuara. Mereka tidak akan bersuara. Mungkin mereka takut gerejanya nanti diganggu. Mungkin mereka takut ibadah mereka nanti diganggu. Ya, kita tidak bisa berharap kepada mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Oknum-oknum yang mengganggu gereja-gereja kecil, ibadah-ibadah kecil, mereka tidak akan berani mengganggu gereja-gereja besar. Mana pernah kita mendengar gereja di daerah Jakarta diganggu? Ya, mana pernah kita melihat gereja Pak Gilbert misalnya diganggu? Mana pernah kita melihat gereja Pak Erastus Sabdono diganggu? Enggak pernah kita lihat. Ya, mana pernah kita lihat gereja ABC yang sudah besar-besar diganggu? Enggak pernah. Enggak punya nyali mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pendeta-pendeta besar tidak pernah kita melihat mereka ikut bersuara di saat gereja kita diganggu, izin gereja tidak dikeluarkan. Tidak, berbeda dengan saudara kita dari seberang. Bersaudara kita dari seberang begitu merasa terganggu, belum diganggu, merasa terganggu, mulai dari masyarakat kecil sampai ke atas, itu mereka bersuara.
mendesak pemerintah. Makanya ketika ada hal yang mereka alami yang membuat mereka terganggu, lalu mereka teriak, tidak sampai 24 jam sudah ditangkoi. Nah, kenapa? Karena mereka dari pelosok daerah, dari masyarakat kecil sampai ke atas, itu mereka bersuara. Kompak mereka bersuara. Tangkap, penistaan. Semuanya ikut bersuara. Nah, beda dengan kita. Kita kalau gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar mungkin cari aman, saudara. Makanya Bapak Ibu juga tidak akan pernah mendengar gereja-gereja besar, PGI ikut bersuara. Tidak pernah kita dengar. Baik saudaraku, kiranya iman kita semakin kuat, semakin mantap, semakin kokoh di dalam Tuhan. Ini adalah sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kita akan mengalami penganiayaan. Kita akan melihat ibadah kita diganggu. Kita akan melihat dan mengalami di mana kita tidak nyaman beribadah. Kita sudah semuanya tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka berharap pahala dari Tuhan mereka. Mereka lagi beribadah kepada Tuhan mereka dengan cara mengganggu kita, menghambat kita datang kepada Tuhan, menghambat bertumbuhnya gereja. Mereka lagi beribadah, pikirnya mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Jadi akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya untuk tetap berteguh di atas pondasi iman yang benar, berdirilah di atas pondasi iman yang benar, berdiri di atas pondasi iman yang benar, berada selalu dalam firman Tuhan, akrab melekat dengan Tuhan, ya. Dan semakin hari kita jangan diam, saudaraku. Kita beritakan Injil dengan giat, dengan penuh semangat. Injil harus kita beritakan agar semua orang mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Sekalipun ibadah kita diganggu, gereja kita tidak diizinkan, jangan sampai menghambat semangat kita untuk melakukan penginjilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasya Waruh Hakudis memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus doa dan bawah Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.